Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat ya? Saya pastikan sehat. Kalau kurang sehat, nanti pulang dari tempat ini istirahat yang banyak. Ya, kalau belum makan, silakan makan. Kalau pengen makan yang enak, silakan dicari. Masing-masing pakai dompetnya masing-masing. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka langsung Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Hari ini kita belajar dari seorang ibu tentang memiliki iman yang komplit. Fakta dari cerita ini Bapak Ibu, ada satu masalah. Ada satu kondisi kehidupan yang sangat-sangat menderita, yaitu apa yang dialami oleh ibu ini. Kalau kita lihat, ibu ini menjelaskan sangat mendetail apa yang sedang dia gumuli. Yang pertama, dia kehilangan suaminya. Kepala keluarga, pencari nafkah, pemimpin, pelindung dalam sebuah keluarga. Dia kehilangan orang yang diandalkan selama ini. Dia kehilangan satu figur yang harusnya bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Dan ternyata bukan hanya sekedar kehilangan, tetapi dilanjutkan ternyata bahwa suaminya ini bukan hanya meninggalkan mereka, tetapi juga menitipkan hutang yang begitu besar, dan akibat hutang itu anak mereka harus disita, dijadikan budak oleh penagih hutang. Bapak Ibu, ini satu realita yang sangat miris. Kalau seandainya ini mungkin difilmkan, dibuat di Indosiar, mungkin ibu-ibu bisa kasih judul apa yang cocok untuk film ini. Kalau di Indosiar, tragedi seorang wanita atau apakah namanya. Tapi sangat miris kalau didramatisir kisah ini. Kalau mungkin ibu ini adalah tetangga kita, kita akan berkata kasihan sekali ibu ini. Sudah kehilangan suami, bahkan ternyata suaminya meninggalkan hutang. Bahkan bukan hanya meninggalkan hutang, akibat hutangnya anaknya pun harus ditarik. Anaknya pun harus mau diambil dijadikan budak. Sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu, satu kondisi yang sangat tragis. Kalau istilah sekarang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Baru mereka kehilangan, ibu ini kehilangan suami dan anak-anaknya kehilangan ayah. Harusnya yang datang itu adalah orang-orang membesuk, melayat, memberikan kata-kata penghiburan. Tetapi ini yang datang adalah penagih hutang yang mau menarik kedua anak mereka. Sangat menyakitkan pastinya. Kalau kita ada di posisi ini mungkin kita sudah hopeless, kita mungkin kehilangan asa. Karena kita berkata, nggak ada lagi harapan. Tapi hari ini kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu, menjadi menarik kisah ini. Karena ternyata ibu ini berutang bukan karena boros. Ibu ini berutang bukan karena hedon. Bukan karena dia beli A, beli B, dan akhirnya habis barangnya. Bukan karena judi online, bukan karena slot, bukan karena skater. Bukan karena dia berfoya-foya makan di kafe A, di kafe B. Bukan karena dia nggak bisa mengelola keuangan. Tapi ternyata kalau kita lihat runut kisah ini, Alkitab mencatat suaminya itu suami yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat di beberapa versi di dalam yang tidak tertulis di Alkitab, kenapa mereka berutang? Salah satunya adalah mereka ini memberi makan beberapa hamba-hamba Tuhan yang dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Artinya, dia berhutang untuk melakukan kebaikan. Dia berhutang untuk melakukan hal-hal yang positif, hal yang benar. Tapi fakta membuktikan dia drop sedrop-drop. Dari sini kita boleh melihat ternyata masalah tidak pandang bulu. Masalah tidak pandang siapa kita. Mau kita dekat dengan Tuhan, mau kita melakukan kebaikan, ternyata tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari masalah. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah setia, kok aku punya masalah. Aku kan melakukan yang baik, aku kan membantu pembangunan gereja, aku kan mendonasikan berkatku. Tapi kenapa Tuhan izinkan aku masalah? Fakta membuktikan ibu ini melakukannya, tetap dia punya masalah. Jadi masalah tidak pernah memandang kerohanian seseorang. Masalah tidak pernah ketika ketok, sintua nggak jadilah. Pendeta, nggak jadilah. Ini orang setia nih pelayan Tuhan, nggak jadi. Enggak Bapak Ibu, ternyata fakta membuktikan setiap kita rentan mengalami masalah. Tapi kita boleh melihat bagaimana kualitas iman ibu ini.
bahwa masalah tidak pernah menjerumuskan kehidupannya. Masalah tidak pernah membuat dia kehilangan asa. Masalah tidak pernah membuat dia depresi, terlena dan akhirnya menutup diri. Tapi kita melihat dan itulah kita pelajari hari ini bagaimana ketika dia menghadapi masalah, dia punya iman yang benar dan iman yang besar di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya punya iman yang benar, tapi juga iman yang besar. Dia bukan punya iman yang besar saja, tapi dia punya iman yang benar, yang dia boleh datang kepada Tuhan. Hari ini kita juga sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat keberadaan kita hari-hari ini, sebagai orang tua, mungkin kita punya masalah ekonomi, kesehatan, bahkan mungkin pasangan hidup kita, mungkin kalau itu istri suaminya yang belum bertobat, kalau suami istrinya yang belum bertobat, anak-anak yang gak bisa diatur hari-hari ini, yang mungkin semuanya hanya di rumah nganggur, harusnya sudah kerja, tapi gak kerja, yang merepotkan, membebani, yang makan masih disuapin mungkin, yang uang paketnya, handphonenya pun masih orang tuanya, ini masalah. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah pekerjaan yang hari ini kita mengalami begitu banyak hal minus. Pekerjaan kita terbengkalai, usaha kita mungkin drop, mungkin pemasukan kita berkurang. Mungkin kita menghadapi masalah itu sebagai orang tua, bahkan kita mungkin merasa gagal sebagai orang tua. Kita menyalahkan diri kita karena kita nggak mampu mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin lihat anak-anak orang lain, kayaknya mereka berhasil saja, kok anak-anakku seperti ini, kita merasa bersalah dengan kondisi. Ini pergumulan. Bahkan sebagai anak-anak muda, mungkin kita bergumul dengan diri kita sendiri. Kita punya kebiasaan yang kita pengen lepas tapi ternyata nggak mampu lepas. Kita bergumul dengan identitas kita. Kita merasa kok aku ini beda, apalagi masa pubertas. Remaja ke dewasa itu ada peralihan banyak hal, moodnya yang berbeda, perasaannya yang berbeda, fisiknya yang berbeda, udah mulai sensi banyak hal. Kita mungkin bergumul dengan diri kita sendiri. Bahkan bergumul dengan pergaulan. Ada mungkin yang pergaulan kita hari-hari ini sedang bermasalah. Bahkan ada juga mungkin bergumul dengan sekolahnya. Nilai-nilainya anjlok, ya. Biasanya kalau orang tua, kalau sekarang jarang sih saya melihat lagi rapor dikasih ranking. Kalau dulu Bapak Ibu ketika terima rapor, penuhlah Facebook kalau anaknya berprestasi. Tapi kalau anaknya ranking 39 dari 40, nggak akan dibuat di Facebook. Nggak ada buat puji Tuhan anakku ranking 39 dari 40, nggak ada. Tapi kalau juara 1, alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi hari-hari ada banyak anak mungkin bermasalah, nilainya semakin anjlok, bermasalah di sekolah, mungkin mengalami bully. Karena mungkin fisiknya, karena mungkin IQ-nya, dia dikasih label, gendut, kurus, hitam, jelek. Itu membuat dia terintimidasi, itu menjadi problem bagi dia. Mungkin juga anak-anak muda yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, sudah lamar kemana-mana, nggak ketemu juga, nggak dapat juga, pergumulan. Dan mungkin yang terakhir juga pasangan hidup. Ya usia semakin bertambah ketika ulang tahun, bukan senang, bukan bahagia, tapi merasa terintimidasi. Karena pertanyaan orang adalah, kapan nikahnya? Mulai merasa terintimidasi, mulai ciut hidupnya. Ini pergumulan. Mungkin kita sudah melayani, mungkin kita sudah lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi toh kita mengalaminya. Saya katakan ada kabar gembira bagi kita. Berarti kita punya nasib yang sama dengan ibu ini. Dan bukan hanya punya nasib yang sama, kita punya Yesus yang sama dengan ibu ini. Kita punya Yesus yang sama. Kalau ibu ini bisa berkemenangan, saya yakin kita juga pasti bisa. Katakan amin. Kita belajar dari firman Tuhan ini yang pertama, orang yang memiliki iman yang benar dan iman yang besar itu saya kasih tadi iman yang komplit. Kalau kita punya iman yang benar, kita punya iman yang besar, kita punya iman yang komplit dalam hidup kita. Iman yang benar yang pertama, ayat ke-1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Poin yang pertama, ibu yang punya iman yang benar adalah ketika dia punya pergumulan, dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus maha kuasa, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Dan kita butuh Tuhan, benar? Tetapi dalam realita kehidupan ini, fakta membuktikan,
Seringkali itu hanya slogan, tetapi tidak kita hidupi di dalam kehidupan kita. Aku punya Tuhan yang besar, iya. Tetapi realita tidak menunjukkan bahwa kita menghargai dan meyakini bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika dalam pergumulan berapa banyak orang hilang dari gereja. Ketika punya masalah berapa banyak orang tidak ke gereja. Padahal mereka mengklaim aku punya Tuhan yang besar. Poin yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang punya iman yang benar ketika ada pergumulan, dia cari Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, dan kita butuh Tuhan, saya yakin ketika dalam pergumulan kita bukan menjauh dari Tuhan, tapi kita mendekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Ketika ada pergumulan, ibu ini datang kepada Tuhan. Nabi Elisa itu perpanjangan tangan Tuhan. Nabi itu adalah orang yang diutus Tuhan menyampaikan kata-kata, menyampaikan pesan kepada manusia. Jadi Nabi itu mewakili Tuhan. Kalau imam itu mewakili manusia. Ibu ini dengan segala kekurangan kelemahannya, dia datang kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan, dia mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Kepada siapa kita mengadukan nasib kita hari-hari ini? Saya menemukan masih beberapa orang mengadukan nasibnya di media sosial. Dengan membuat status di WA, status di Facebook pergumulannya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ini rahasia kita saja. Tuhan tidak pernah baca Facebook kita, Bapak Ibu. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan gak pernah baca Facebook kita. Ketika kita bergumul, bukan Facebook tempat kita cerita, tapi datanglah kepada Tuhan, datanglah beribadah. Amin. Kita yakin Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Datanglah kepada Tuhan. Ada orang ketika bermasalah mengadukan nasibnya kepada keluarganya. Kepada orang-orang yang bisa diandalkan. Sama tulanglah kita datang. Sama opunglah kita datang. Bahkan beberapa orang yang masih percaya kepada hal-hal gaib. Pergi ke kampungnya, pergi ke kuburan, untuk mungkin ada yang gak beres, mungkin ada yang harus kupersembahkan. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kalau kita punya iman yang benar, ketika kita punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada keluarga, teman, atau jangan menyimpan dalam diri sendiri. Ada orang menyimpan masalahnya sampai akhirnya dia stroke, depresi dengan kehidupannya karena dia nggak pernah mau cerita, dia menyimpan semuanya, keluh kesahnya, pergumulannya. Dan ada juga orang lari kepada minuman keras, lari kepada narkoba, judi. Tetapi wanita ini dia punya iman yang benar, ketika ada pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Ada orang mengatakan, Bapak Ibu, ketika suami istri berantem, suaminya pergilah ke satu tempat menenangkan dirinya. Tempat yang terbaik menenangkan diri adalah di rumah Tuhan. Anak-anak muda, ketika engkau punya masalah dalam pergumulanmu, tempat yang terbaik adalah Tuhan. Oleh karena itu poin yang pertama ini saya katakan Bapak Ibu, yuk siapapun kita, apapun pergumulan kita, carilah pribadi itu, yaitu Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus menyampaikan di dalam Matius, kita buka dulu Bapak Ibu, supaya saya jangan salah. Matius 11, marilah, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita ketika kita punya pergumulan, yuk kita datang kepada Dia, bukan malah menjauh dari Dia. Saya ingat sekali ketika Pak Jokowi datang, dalam rangka hari lahirnya Pancasila, di daerah Chevron sana yang sekarang PHR ya, PHR. Ada beberapa teman saya yang diundang, yang ada undangan khususnya. Dia upload di Facebook, mendapat undangan dari Pak Jokowi. Begitu senangnya Bapak Ibu. Begitu senangnya mereka dan antusias. Bapak Ibu tahukah acaranya jam berapa? Orang jam 5 sudah berangkat ke sana, bahkan ada jam 4 sudah berangkat ke sana. Hanya untuk berjumpa dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ketika masuk ke Bulog orang sudah standby, ketika ke Pasar Senggol orang sudah standby Bapak Ibu. Tetapi ayat ini untuk kita, tetapi begitu banyak orang tidak datang ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat.
kita malah jadikan masalah kita menjauh dari Tuhan. Kita malah jadikan pergumulan kita menjauh dari Tuhan. Harusnya kalau kita ikuti firman Tuhan ini dari seorang ibu ini, ketika dia bergumul, dia datang kepada Tuhan. Itu iman yang benar, Bapak Ibu. Ketika dalam pergumulan yang besar, dia datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu masalah kita hari ini, tapi saya mau pastikan ada beberapa di antara kita yang hari-hari ini mungkin terbeban, dan beban itu begitu berat kita alami. Dan seringkali itu membuat kita malas beribadah, membuat kita mungkin menjauh dari persekutuan, sudah mulai malas ibadah raya, ibadah komsel, macam-macam ibadah persekutuan-persekutuan, kita mulai mengurung diri, kita mulai menyalahkan banyak hal, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita punya iman yang benar dari seorang ibu ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ada sebuah pujian berkata, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kutanya Yesus apa yang harus kulakukan. Ibu ini punya iman yang benar ketika ada pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita butuh Tuhan, pasti kita cari Tuhan. Kalau kita berkata bahwa Tuhan penting dalam hidup kita, kita akan cari Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita, mengecoh kita dengan pergumulan kita. Karena saya menemukan masih banyak anak-anak Tuhan, ketika ada masalah malah gereja pelampiasannya. Tetap dia kerja tapi nggak ke gereja. Kadang di situ saya heran, kok bisa ya? Dia punya masalah, kerja tetap, gereja enggak. Kadang kita berpikir, kita jadikan Tuhan itu apa sih dalam kehidupan kita? Padahal kita ngaku kita anak Tuhan, kita ngaku kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi ketika punya pergumulan mari kita menjauh dari Dia. Padahal disitulah kesempatan kita mengalami anugerah Tuhan, mengalami sentuhan tangan Tuhan, mengalami keajaiban daripada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini, wanita ini punya iman yang benar. Kita lihat ayat 2 sampai 3 sampai 4. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuanglah minyak dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Yang kedua, ibu ini bukannya sekedar beriman, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan ketaatan. Ketaatan kita adalah tindakan iman kita. Ketaatan kita adalah wujud iman kita. Taat adalah respon yang benar terhadap perintah Tuhan. Iman kita bukan iman yang pasif, yang menunggu, tapi iman yang aktif, yang mengerjakan bagian kita. Nabi Elisa berkata, Bu, apa ibu punya di rumah? Saya hanya punya minyak. Apa namanya Bapak Ibu? Alkitab mencatat. Buli-buli berisi minyak, anggaplah ini botol. Ada minyak di sini. Dan saya mikir Bapak Ibu mungkin hanya itulah satu-satu hartanya. Karena dia pun berkata, aku nggak punya selain itu. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu kompornya sudah dijual. Lemarinya sudah tergadaikan. Apalagi segala perabotannya mungkin sudah disita semuanya, sudah habis. Dia hanya punya buli-buli berisi minyak. Bayangkan hanya itu hartanya satu-satunya Bapak Ibu. Sudah habis, ludes semuanya. Bahkan anaknya pun mau diangkut, mau diambil. Apalagi yang dia miliki. Mungkin beberapa orang sudahlah gantung diri saja. Udahlah ambil baygon minum. Nggak ada lagi harapan. Tetapi di tengah-tengah pergumulannya pun dia masih melihat ada yang dia miliki. Walaupun terlalu kecil di matanya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana dia belajar taat. Dia belajar taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, iman yang benar. Iman yang belajar taat kepada perintah Tuhan. Iman yang bukan sekedar percaya tapi menghidupinya dengan ketaatan. Iman bukan instan tapi proses di dalamnya. Seringkali kita berpikir Bapak Ibu, Tuhan aku butuh ini, dapat ini. Dalam firman Tuhan ini tidak berlaku yang seperti itu. Tapi ada proses yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan. Iman membutuhkan tindakan konkret. Tanpa menjalani apa yang kita imani, mustahil harapan kita menjadi kenyataan. Iman itu membutuhkan tindakan konkret.
Bukan hanya percaya saja tanpa satu eksekusi, tanpa satu tindakan nyata dalam hidup kita. Dan tindakan nyatanya apa? Taat melakukan firman Tuhan. Saya yakin kita pernah diingatkan oleh Tuhan lewat orang, lewat firman Tuhan tentang satu hal. Mungkin satu peristiwa mengingatkan kita tentang satu hal. Seringkali, nggak apa-apa itu. Tapi itu cara Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita taat melakukannya. Dalam firman Tuhan ini, ibu ini hanya punya minyak dalam buli-buli yang kecil, yang sebenarnya enggak ada artinya. Tapi di tangan Tuhan, minyak dengan ketaatan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Seringkali kita mungkin juga dalam hidup ini berpikir, aku enggak punya sesuatu yang bisa kulakukan. Seringkali kita memandang nihil kehidupan kita. Kita enggak punya manfaat, kita enggak punya arti. Kita menyepelekan atau menganggap tidak ada hidup kita ini. Bahkan mungkin kita berkata, aku akan bisa kalau aku punya ini. Selalu kita akan berandai-andai. Selalu kita mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Padahal Tuhan mengerjakan banyak hal lewat sesuatu yang kecil di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau taat melakukannya, terjadi mujizat yang luar biasa. Jangan pernah mengecilkan hidup kita. Saya menemukan Bapak Ibu, beberapa kejadian dalam pelayanan kita ini. Ada beberapa jemaat yang saya tahu sangat-sangat terbatas di dalam banyak hal. Tapi ketika komitmen di dalam memberi, luar biasa pemberian. Mungkin dia memberi dari kekurangannya tentunya. Tapi saya yakin orang-orang seperti itu akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup. Yang dia dengan segala keterbatasannya pun dia tahu dia kecil, tetapi dalam kecilnya hidupnya, dia punya manfaat yang besar bagi banyak orang. Iman membutuhkan tindakan konkret. Iman bekerja dalam perbuatan. Dan ketika iman itu bekerja dalam perbuatan, terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak muda belajar taat kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak belajar taat. Ibu-ibu belajar taat. Ketika kita belajar taat, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, ketika ibu ini belajar taat, dia punya itu, dan disuruh minjam Bapak Ibu. Tidak mudah Bapak Ibu. Meminjam, anggaplah sekarang itu, tempayan itu ember lah kita anggap. Ember kepada tetangga, yang tetangganya saja sudah tahu bahwa di rumahnya aja nggak ada apa-apa. Kalau dipinjam kan pikirannya negatif. Jangan-jangan mau dijual, jangan-jangan mau digadaikan. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi dia melangkah saja, ibu ini melangkah. Dan tahukah Bapak Ibu, terkadang untuk ketaatan, kita berani bayar harga. Kita harus merendahkan diri kita. Karena seringkali yang membuat kita nggak taat kepada Tuhan, ego kita. Kita merasa sombong, kita merasa, bukan aku kok. Tetapi ibu ini menanggalkan egonya dan dia merendahkan diri. Saya yakin dia menganju Bapak Ibu. Dia minta tolonglah Eda, tolonglah Namboru, tolonglah Nantulang, tolonglah bantu aku. Saya yakin dia merendahkan dirinya, gak merasa dirinya high class, tapi dia merasa dirinya adalah pribadi yang serendah-rendahnya. Seringkali kenapa tidak terjadi mujizat adalah ketika kita masih tetap mempertahankan ego kita, mempertahankan prinsip kita, sehingga tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Ibu ini tidak mempertahankan prinsipnya. Harusnya dia berkata, gimana sih Nabi Elisa ini, aku kan minta bantuan, kok malah disuruh minta sama tempayan. Harusnya tetean dong hamba Tuhan, spontanitas dong, kumpulkan berapa bisa membantu aku, ini kok nggak ada. Kadang kita berharap jawaban itu seperti yang kita pikirkan. Kadang kita berharap kalau kita bergumul, harusnya pergumulan saya diselesaikan seperti ini. Kita coba mengatur Tuhan dengan solusi yang kita buat sendiri. Solusi dari Tuhan tidak sama dengan solusi yang kita pikirkan. Kan kita berharap seperti itu Bapak Ibu, ketika ibu ini datang kepada Nabi Elisa, akhirnya Nabi Elisa share di WA group Philadelphia pula itu Bapak Ibu kita akan mengadakan take and les karena ibu ini mereka menderita, anaknya mau disita, silakan buat nama dan kasih spontanitas, ada yang ngasih 2 juta, 3 juta, enggak seperti itu Bapak Ibu. Malah Nabi Elisa berkata, apa yang ibu punya? Udahlah Bu, gini, bayangkan Bapak Ibu, kalau dia sombong, kalau dia egonya tinggi, kan dia berkata tadi, suamiku takut akan Tuhan, dia seorang hamba Tuhan. Kok gitu jawabannya, dia akan tersinggung, dia akan pulang ke rumahnya meratap diri, dan dia sakit hati gak ke gereja lagi. Bukankah berapa sering kadang kita seperti itu? Kita sakit hati karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, akhirnya kita mandele kepada Tuhan, mandele kepada gereja, dan kita berkata, udah lang, putus hubungan kita.
Tapi wanita ini tidak, Bapak Ibu. Dia belajar taat, walaupun ada harga yang harus dia bayar. Dia merendahkan diri dan luar biasa terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu yang mengalir. Yang ketiga, iman yang bekerja sama. Ibu ini tidak bergumul sendiri, tapi dia tularkan iman kepada anak-anaknya. Mari kita juga bersama-sama terus bawalah anggota keluarga kita untuk mengalami iman, untuk hidup dalam iman. Biarkan anak-anak kita percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan orang tua tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mulai dari semenjak kecil. Makanya saya sampaikan di beberapa komsel kemarin, ibadah komsel itu harusnya ibadah keluarga. Satu anggota keluarga datang bersama-sama, bapak, ibu, dan anak-anak. Bukan perwakilan bapak, ibu. Kalau terima raport bisalah perwakilan. Kalau ibadah nggak boleh perwakilan. Mari bapak-bapak di tempat ini, mari ibu-ibu, ajak anaknya, ajak semuanya sama-sama. Iman yang ditularkan. Bukan iman sekedar diajarkan dengan kata-kata, berdoa kau nak. Tapi iman yang ditularkan ketika orang tuanya berdoa, dilihat oleh anaknya. Bahkan pergumulan itu pun perlu dibagikan kepada keluarga. Jangan sampai hanya ibunya yang meratapi hidup, bapaknya yang meratapi hidup anak-anaknya, sesuka hatinya enggak. Biarkan mereka juga mengerti kondisi keuangan, biarkan mereka juga mengerti pergumulan. Saya bersyukur orang tua kami dari kecil, mungkin Bang Kaleb sudah ceritakan hari Minggu yang lalu. Seringkali kami dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Dan ternyata itu mungkin sepele bagi kami waktu kecil. Tapi ketika kami bertumbuh dewasa, itu membuat kami punya iman yang kuat kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia, tapi kami tahu ketika kami beriman kepada Tuhan, Tuhan pakai orang tua kami memberkati kami. Bapak ibu, ibu ini, dia gak bergumul sendiri. Dia ajak anak-anaknya, yuk, bahkan imannya bekerja sama. Anak-anaknya yang menuangkan, pindahkan tempat udah penuh, udah gantian. Bayangkan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir, gak tahu mereka itu. Anak-anak pun harus dikasih tahu Bapak Ibu. Yuk bersama-sama di rumah bergandengan tangan berdoa. Ketika ada pergumulan, misalnya bapaknya mau cari kerja, sedang berjuang cari kerja, sampaikan kepada anak, Pak, nak, bapak mau cari kerja nih, doakan ya. Bahkan ketika dalam pergumulan mungkin bisa menangis bersama, sehingga mujizat terjadi. Iman yang bekerja sama, iman yang ditularkan kepada anak-anak. Kami juga dikoreksi ketika pertemuan pelatihan guru-guru sekolah minggu. Seringkali kita menganggap sebelah mata kepada anak-anak yang gak tahu apa-apa. Padahal usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia berlian bagi mereka. Di sana mereka apapun yang mereka lihat akan mereka tiru. Makanya hal-hal baru kalau mereka salah bergaul, kata-kata yang gak bagus yang keluar. Kalau mereka lihat HP, nonton yang gak benar, itulah yang keluar dari hidup mereka. Makanya usia berlian itu, jauhkanlah mereka dari HP minimal. Karena harusnya mereka melihat hal-hal yang baik di gereja. Mungkin mereka duduk hari ini bersama dengan kita, mungkin mereka hanya bermain-main, tapi saya percaya Roh Kudus juga mengasihi mereka. Saya yakin ibadah raya ini bukan hanya untuk orang dewasa, untuk anak-anak, untuk semua yang hadir di tempat ini, amin. Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak hanya memberkati orang tua di tempat ini, tapi setiap orang yang hadir di tempat ini pasti diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Mungkin saya terbatas untuk bisa memberikan bahasa yang sederhana bagi anak-anak, tetapi Roh Kudus mengerti bagaimana mengerjakan mereka. Oleh karena itu, poin yang ketiga ini, mari biarkan iman kita iman yang bekerja sama. Kalau hari ini mungkin kita tidak senasib penanggungan, istri kita biarkan sendiri bergumul, suami kita biarkan sendiri bergumul, yuk sekarang kita bersama-sama. Ibu ini mengambil alih tugas sebagai suami karena suaminya meninggal, dan dia membawa anak-anaknya, mereka iman yang bertindak, ditularkan imannya. Biarkan anak-anak juga ngerti proses, tidak kasih instan semuanya. Supaya mereka ngerti menghargai kehidupan. Karena memang generasi alfa sekarang, generasi yang tidak tahu proses, tiba-tiba pengen A dapat A. Tapi disitulah orang tua menularkan iman bagi mereka. Dan cara menularkan iman terbaik adalah jadi teladan di dalam iman itu sendiri. Ketika orang tua datang ke gereja, tepat waktu, itu jadi teladan bagi anak-anak.
Orang tuanya melihat, orang tuaku ini ya, kalau ke beribadah itu datang sampai beribadah, duduk saat teduh, itu anak-anak lihat. Tidak ngomong kiri kanan, tapi anak lihat, nggak perlu diajarkan, tapi mereka lihat itu. Dan itulah menularkan iman bagi mereka. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Iman bersama anggota keluarga. Jangan sepelekan anak-anak dan kita berkata, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka pun bisa beriman kepada Tuhan. Ajaklah mereka berdoa, ajaklah mereka beribadah. Bahkan doa anak-anak itu begitu tulusnya Bapak Ibu. Mereka nggak neko-neko, mereka nggak puitis doanya, mereka tulus melakukan, mendoakan. Si Peter kalau mau makan itu dia selalu doa. Tuhan Yesus kata makan pita, amin. Dia tidak akan makan sebelum berdoa. Bahkan terkadang dia yang berdoa. Kalau kami di rumah dia ada sudah tempatnya Bapak Ibu ya, ada kursi hijau itu tempat dia tuh. Dia langsung ambil itu, dia duduk di situ, dia selalu bilang sama nangudanya, telur nanguda, berarti makan telur. Duduk manis dia tuh. Kalau saya biasakan cuci tangan dulu, dia baru duduk situ, baru dia berdoa, baru dia makan. Mungkin usianya masih 3 tahun, tapi dia bisa makan sendiri dan berdoa sendiri. Itu diajarkan, dia melihat. Kadang saya yang berdoa, adik duduk, lipat tangan, kita berdoa. Kadang dia berdoa, jadi 2 kali kan berdoa. Doa mana yang jawab Tuhan? Dua-duanya. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, iman yang bersama anggota keluarga, ajaklah mereka berdoa. Hari-hari ini Bapak Ibu, generasi kita ini kalau dimuridkan oleh dunia ini, mau dibawa kemana mereka? Mari kita bawa mereka kepada Tuhan, dengan menularkan iman bagi mereka. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, bergandengan tanganlah beribadah. Supaya anak-anak bisa melihat, bapak mamaku ini, kalau ke gereja berdua mereka. Sehingga itu termotivasi bagi mereka, nanti kalau aku punya suami, aku pengen seperti bapakku, yang sama-sama membawa mama ke gereja. Dia akan jadikan orang tuanya idola, karena dia melihat kualitas imannya itu. Oleh karena itu pada pagi hari ini juga mari belajar bersama-sama. Ibu ini, dia nularkan iman. Dan tahukah Bapak Ibu kalau kita lihat kerjasama imannya, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah air itu mengalir. Kapan berhenti mengalir? Ketika memang sudah tidak lagi bejana. Berarti pas, cocok, tepat, tidak mubazir. Bayangkan kalau masih mengalir tidak lagi bejana, mubazir. Berkat Tuhan pun itu pas, tidak mubazir, tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, saya akan tutup di yang terakhir, karena ternyata sudah jam 11.15. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang terakhir juga penting Bapak Ibu, iman yang komplit, iman yang benar, iman yang besar itu adalah ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika doa kita didengar oleh Tuhan, ketika hidup kita sudah semakin lebih baik, ibu ini tetap datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang ketika diberkati sayonara Tuhan. Berapa banyak orang ketika sudah diberkati sudah mulai melupakan Tuhan. Ketika sudah dapat pekerjaan sudah mulai berkurang waktunya untuk Tuhan. Ketika dipromosikan sudah mulai berkurang kualitasnya dengan Tuhan. Ibu ini ketika diberkati Tuhan, dia kembali tanya Tuhan. Seringkali kadang orang hanya bergumul cari Tuhan, ketika diberkati nggak cari Tuhan. Bahkan untuk berkat saja dia tanya Tuhan. Karena bisa orang gagal ketika diberkati. Ketika bergumul, berapa banyak orang bisa dekat tulus kepada Tuhan, tapi ketika diberkati mulai berubah setia kepada Tuhan. Jangan jadikan berkat pihak ketiga yang memisahkan kita dari Tuhan. Ibu ini tidak terlena dengan berkat, tidak terlena dengan mujizat. Dia kembali datang kepada Elisa dan berkata, apa yang harus kulakukan? Kita butuh Tuhan untuk mengelola berkat Tuhan. Kita bukan hanya ketika bergumul cari Tuhan, tapi ketika diberkati pun kita perlu bertanya kepada Tuhan. Supaya jangan sampai berkat menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang ada begitu banyak orang gagal ketika mereka diberkati. Kadang orang hatinya melekat kepada berkat Tuhan, bukan kepada Tuhan. Saya ulangi, kadang kita ini melekat hati kita bukan kepada Tuhannya, tapi kepada berkatnya. Sehingga waktu kita ngurusi berkatnya, gak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Ibu ini enggak. Inilah makanya saya katakan iman yang komplit. Di dalam pergumulan,
dan di dalam berkat Tuhan, dia mencari Tuhan. Oleh karena itu pada saat siang hari ini, yuk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pelajari, kita hidupi, kita teladani ibu ini. Tidak mudah memang Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, ibu ini sudah parah masalahnya saja, dia masih datang kepada Tuhan. Mungkin masalah kita nggak separah ibu ini Bapak Ibu. Kita nggak kehilangan mungkin suami dan akhirnya disita anak kita, enggak. Mungkin, atau mungkin saya nggak tahu lah, mungkin ada masalah kita lebih berat daripada ibu ini. Tetapi apapun masalahnya, kita punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan Yesus menolong ibu ini, dan dia boleh berkemenangan dalam kehidupannya, kita juga sama, kita punya Tuhan yang besar. Pertanyaannya, apakah kita cari dia, atau kita melupakan dia? Apakah kita menghindar dari dia? Seringkali kita berkata, aku merasa nggak layak kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, siapakah kita yang layak? Siapa kita yang nggak berdosa? Ada yang bisa mengangkat tangan di ruangan ini yang satu hari ini nggak berdosa? Boleh angkat tangannya? Dan pintu di depan terbuka untuk kita untuk pulang? Karena saya pastikan kita berdosa, mungkin tidak dengan kata-kata kita, tapi dengan pikiran kita. Salah kita memahami orang, salah kita berespon, itu sudah dosa Bapak Ibu. Tidak ada kita yang terhindar, yang luput dari dosa, yang kebal terhadap dosa. Sehingga ketika bicara tentang itu, siapa kita yang layak? Kita layak hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena penebusan Yesus di atas kayu salib itu yang melayakkan kita. Bukan karena pelayanan kita, bukan karena pemberian kita, bukan karena persepuluhan kita layak, enggak. Kita layak karena darah anak domba yang sudah melayakkan kita. Jadi jangan pernah merasa aku enggak layak, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang dicari Tuhan. Bukankah ketika ada satu domba yang tersesat, Tuhan tinggalkan 99-nya dalam persekutuan, Tuhan cari yang satu. Karena orang yang satu inilah butuh anugerah Tuhan. Demikian juga kita, jangan pernah merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Karena ketika dalam pergumulan itulah kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami anugerah Tuhan. Yuk, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Engkau anak muda, apa pergumulanmu? Ibu-ibu, apa pergumulan kita? Bapak-bapak, mungkin bapak-bapak ini bisa tegar tapi punya pergumulan. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita, maukah kita cari Tuhan hari ini? Maukah kita datang kepada Tuhan seperti wanita ini? Sampaikanlah keluh kesahmu, sampaikanlah pergumulanmu. Mungkin engkau bergumul dengan pekerjaan, engkau bergumul dengan masalah pasangan hidup, engkau bergumul dengan ekonomi, kesehatan. Kalau ibu ini datang kepada Tuhan, dan dia menemukan solusi dari Tuhan, bukan solusi yang dia buat sendiri.